Oke, baik. Selamat siang untuk Ibu. Saya di sini mau mempresentasikan tentang tugas setelah kurikulum yang Ibu kasih sebagai ujian dengan semester. Perkenalkan, nama saya Bonaventur Bria, NPM 33190039, kelas A, semester 4. Implementasi KBK, konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. KBK atau Competency Based Curriculum sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Pengertian KBK: kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi hasil belajar yang harus dicapai siswa atau penilaian kegiatan belajar mengajar dengan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Konsep kompetensi mengandung beberapa aspek. Yang pertama, pengetahuan atau ALW, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Yang kedua, pemahaman, yaitu kedalaman tentang bagian kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, kemampuan atau skill, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, nilai atau value, suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Yang kelima atau sikap, yaitu perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka, reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Yang keenam, minat adalah kecenderungan seseorang. Karakteristik dan asumsi kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan atau pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. Dalam KBK, asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Kompetensi dalam kurikulum berbasis komputer. Kompetensi dalam KBK merupakan jabaran dari tujuan pendidikan nasional. Penjabaran mencakup 4 jenis, yaitu kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, kompetensi rumpun mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Kompetensi kurikulum berbasis kompetensi. Komponen kurikulum berbasis kompetensi. KBK merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelompokan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, tingkat pengembangan kurikulum. Pengembangan KBK seperti pengembangan kurikulum pada umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat lembaga, tingkat bidang studi, dan tingkat satuan bahasa atau modul. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, penguatan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Kurikulum harus menyediakan tempat yang memberdayakan sumber peserta didik.
memberdayakan semua peserta didik untuk pengetahuan atau keterampilan dan sikap. Perbedaan kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1945 berbasis isi atau materi, sedangkan KBK berbasis kompetensi. Kurikulum 1994 menekankan pada ketuntasan materi, sedangkan KBK lebih menekankan pada pencapaian kompetensi. Yang ketiga, kurikulum 1994 pada prakteknya lebih memperhatikan aspek kognisi dibandingkan aspek afeksi dan psikomotorik, sedangkan pada KBK memperhatikan keseimbangan antara aspek kognisi dan psikomotorik. Pada kurikulum 1994, pengembangan kurikulum bersifat sentralisasi, sedangkan pada KBK bersifat desentralisasi. Yang kelima, kurikulum 1994, kurikulum bidang studi berisi daftar materi yang berjajarkan berupa daftar topik yang harus dikuasai oleh siswa. Sedangkan pada KBK, kurikulum bidang studi berisi daftar standar kompetensi atau standar minimal yang harus dikuasai siswa. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide atau konsep dan kebijakan kurikulum potensial dalam suatu aktivitas perbedaan, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Implementasi KBK mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. A. Pengembangan program. Pengembangan KBK mencakup pengembangan program pengetahuan, program semester, program modul atau pokok bahasan, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling. Implementasi KBK adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum potensial dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dari lingkungan. Pengembangan program KBK mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul, program mingguan, harian, pengayaan, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Konsep dasar KTSP meliputi 3 aspek yang saling terkait, yaitu A. Kegiatan pembelajaran, B. Penilaian, dan C. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Silabus dan RPP.
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar, isi, dan telah dijabarkan dalam silabus. Kurikulum 2013. Komponen silabus. Komponen silabus. Yang pertama, kompetensi inti. Kedua, kompetensi dasar. Ketiga, materi pembelajaran atau materi pokok. Keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Keenam, alokasi waktu. 7, sumber belajar. Prinsip pengembangan silabus mencakup pada peraturan Mendikbud nomor 68 2013 tentang kerangka dasar dan kurikulum SMP atau madrasah tsanawiyah. Yang kedua, mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 65 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan ipteks yang mutakhir. Yang keempat, aktual dan konstekstual. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, menyeluruh. Mekanisme pengembangan silabus. Silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Kemendikbud. B. Dinas Pendidikan. Silabus yang dikembangkan oleh tingkat daerah yaitu silabus sejumlah bahan kajian dan pembelajaran dan mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. B. Silabus atau silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. C. Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten atau kota ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Langkah-langkah pengembangan silabus: mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pembelajaran atau materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. C. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. D. Penentuan jenis penilaian. E. Menentukan alokasi waktu. F. Menentukan sumber daya belajar. Kerangka dasar atau struktur kurikulum 2013. Kompetensi komponen utama. K13. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu berisi A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar. C. Materi pembelajaran. D. Kegiatan pembelajaran. E. Penilaian. F. Alokasi waktu. G. Sumber belajar. Sekian dan terima kasih.